Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga saja kabar Anda baik dan insya Allah Anda juga dalam kondisi yang sehat tentunya. Senang sekali saya Mutrikan Lacong Tahira kembali menjumpai Anda di Losari. Untuk edisi hari ini di penanggalan 20 April 2015, pemirsa kita membahas terkait PSSI dengan tema kita, dampak pembekuan PSSI. Pemirsa, pembekuan PSSI oleh Kemenpora usai pelaksanaan Kongres PSSI ini memang mengundang perdebatan dan kekhawatiran. Perdebatan terkait tudingan campur tangan pemerintah terhadap induk sepak bola di Indonesia ini. Apakah pantas dilakukan atau tidak? Sementara yang merasa khawatir memikirkan bagaimana nasib sepak bola nasional bila PSSI dibekukan. Begitupun dengan Liga KNB yang sebentar lagi bakal bergulir dan dampaknya terhadap klub seperti PSM Makassar. Nah, inilah yang akan kami perbincangkan di studio bersama narasumber kami dan Anda juga bisa bergabung sebentar di segmen ketiga tentunya. Langsung saja saya menyapa dua orang narasumber kami di studio saat ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Pak? Baik, Alhamdulillah. Baik, saya ke Pak Rian Latif dulu. Narasumber kita yang pertama, ini selaku pemerhati sepak bola. Ini bagaimana Pak? Ini terkait ada informasi terbaru bahwa PSSI dibekukan. Ya, tentu saja kita sangat sayangkan dengan adanya pembekuan PSSI dan ini merupakan bencana alam dunia olahraga sepak bola. Bencana alam dunia sepak bola. Bencana alam. Jadi kenapa saya mengatakan demikian? Karena di sepak bola itu PSSI itu banyak orang menggantungkan hidup di situ Pak ya. Di situ, ya. Baik, ditahan dulu. Ya. Kita akan lanjutkan sebentar saja. Dibekukannya Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) menimbulkan pro dan kontra di kalangan klub sepak bola dan masyarakat umum pencinta sepak bola. Tidak sedikit di antaranya yang mengecam keputusan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang membekukan induk sepak bola di Indonesia ini. Apalagi pembekuan dilakukan setelah berlangsungnya Kongres PSSI yang mendudukkan Lanyala Mataliti sebagai Ketua Umum PSSI. Dan dikhawatirkan FIFA akan mengendus persoalan sepak bola di tanah air sehingga membekukan secara resmi. Akibatnya bisa fatal karena sepak bola Indonesia tidak bisa berlaga di dunia internasional. Karena itulah tidak sepantasnya pemerintah dalam hal ini Kemenpora turut campur dengan persepak bolaan. Namun dalam undang-undang sendiri diatur kalau Menpora punya tanggung jawab terhadap perkembangan olahraga di Indonesia. Makanya Menpora berharap klub-klub yang ikut berkompetisi Liga Qatar National Bank atau KNB dikelola secara profesional sehingga tidak timbul masalah internal seperti masalah pajak klub, gaji pemain yang telat. Dan ini hampir dialami semua klub sepak bola di Indonesia. Dan pembekuan ini dipastikan akan berdampak pada klub sepak bola di Indonesia, khususnya PSM Makassar. Kondisi persepak bolaan di Indonesia memang tidak berjalan mulus dan selalu diwarnai permasalahan. Bahkan, pembekuan ini bukan sesuatu yang baru, tapi sudah pernah terjadi. Meskipun akhirnya bisa terselesaikan dan Indonesia selamat dari sanksi FIFA. Nah, yang terpenting sekarang bagaimana PSSI dan Kemenpora duduk bersama untuk menyelesaikan kemelut ini. Apalagi dalam waktu dekat, Liga KNB akan bergulir 25 April mendatang.
di mana sejumlah klub sudah berbenah untuk mengikuti kompetisi tersebut. Dan semoga PSSI dan Kemenpora menemui titik temu untuk... Ya, pemirsa, itu tadi pengantar terkait dialog kita di sore hari ini. PSSI dibekukan. Ini apakah kemudian menjadi pertanyaan, matikah dunia persepak bolaan di Indonesia? Saya kembali ke Pak Rian dulu. Pak Rian, ini kalau kita lihat memang cukup panjang Pak ya, yang ada di PSSI. Ini yang kedua kalinya. Kalau Anda sendiri terkejut dengan informasi bahwa ternyata sudah resmi dibekukan PSSI ini, gimana Pak? Kalau saya sebenarnya tidak terkejut. Kenapa nih Pak? Karena tanda-tanda ini sudah ada. Oke, Anda sudah nampak. Sebelum Kongres dilakukan, saya lihat Menpora sudah melakukan intervensi ke dalam dengan melalui BOPI kan. Iya. Dengan mengeluarkan beberapa surat peringatan kan, itu memang kita lihat dari jadwal-jadwal yang saya lihat ya, yang tidak mungkin PSSI bisa menyelesaikan dan menjawab, karena mereka PSSI sendiri mempersiapkan Kongres kan, pas di hari Kongres itu jatuh tempo SP3 berakhir, sehingga sanksi bertepatan pas Kongres selesai. Jadi sebenarnya Anda melihat sudah lama Pak ya? Sudah ada. Ada 3 kali surat seperti itu Pak ya, Ya. dan ini tidak diindahkan. Tapi Anda tadi mengatakan bahwa sebenarnya apa yang diinginkan oleh Menpora sendiri, pemerintah ini tidak bisa dipenuhi oleh PSSI. Anda melihat di situ persoalannya? Persoalannya begini, yang dikatakan intervensi begini ke PSSI itu sendiri, yaitu ketika muncul persoalan Persebaya dan Arema Malang, bahwa yang berwenang memverifikasi itu memang PSSI sendiri. Itu sudah diatur sendiri oleh FIFA. BOPI juga sebenarnya ada maksud baik, tetapi dengan alasan 2 klub bermasalah ini sehingga dijatuhkan sanksi juga memang bagi saya tidak logis juga Kemenpora mengambil sikap seperti itu. Dia Menpora harus berpikir panjang bahwa di sepak bola itu, PSSI itu banyak masyarakat atau anak bangsa yang menggantungkan hidup di sepak bola. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Menpora dengan membukukan PSSI mampu bertanggung jawab terhadap 2.000 pemain sepak bola yang mencari hidup di sepak bola? Itu pertanyaannya, Pak. Apakah mampu bertanggung jawab? Harus ada solusi. Setiap keputusan harus ada solusi yang diberikan oleh Menpora, karena dia yang mengeluarkan keputusan tersebut. Dan ini persoalan bangsa, persoalan nasional ini. Walaupun ada beberapa fakta seperti itu Pak, kalau dari pembahasan Anda saya melihat bahwa ini tidak pantas Menpora membekukan PSSI seperti itu. Sebenarnya dalam aturan membekukan ada aturannya sebenarnya. Kalau kita ketahui PSSI kan organisasi kan, mereka juga dinotariskan. Yang berhak membekukan itu kan sebenarnya Menhumkam, karena dia langsung ke Menhumkam. Kalau Menpora langsung menonaktifkan sendiri, itu juga sebenarnya tidak salah, karena kita olahraga semua ini diatur oleh pemerintah melalui Menpora gitu. Menpora sebenarnya. Jadi harusnya kalau kita nanti bertafsir hukum, persoalannya akan jadi panjang. Pak, terima kasih masih bersama kami. Kita masih bersama di Losari dengan tema kita dampak pembekuan PSSI oleh Kemenpora. Saya kembali ke Pak Rian Latif. Pak Rian, ini juga bahwa pembekuan ini banyak disebut-sebut karena 2 klub, yaitu Persebaya dan Arema Malang. Cukup beralasankah ini yang menjadi penyebab dari dibekukannya PSSI sendiri? Itu berdasarkan temuan BOPI kan, misalnya penggajian, pajak, dengan kemampuan manajemen, dengan kepemilikan. Kita persebayakan dulu kepemilikan. Sebenarnya persoalan klub itu, kita ketahui ini adalah olahraga profesional yang sekarang dikelola oleh perseroan terbatas. Ketika terjadi persoalan hukum, itu bisa diselesaikan di pengadilan negeri gitu. Harusnya itu yang diambil, harusnya itu langkah itu dilakukan. Bukan semata-mata dengan persoalan itu semua klub menjadi korban gitu. Dan lagian mereka kan sudah ikut musim lalu kan? Iya, betul. Nah, begitu. Jadi alasan pembekuan sebenarnya itu ada unsur politiknya. Saya berani mengatakan itu ada tekanan politik. Kenapa saya berkata demikian? Kita ketahui 2 periode kekuasaan ya, semenjak pemerintahan SBY. Hal ini pernah terjadi yang seperti Anda katakan. Ketika Malarang yang sebagai Menpora kan membukukan kepengurusan Nurdin Halid, kemudian terus berlanjut. Kemudian ini kekuasaan pemerintahan Jokowi kembali lagi. Karena saya lihat PSSI ini sebagai makanan empuk. Untuk, kenapa makanan empuk? Karena itu barometer atau punya daya tarik politik. Inilah kesalahan kita di situ, Pak. Inilah kesalahan kita dalam mengelola olahraga secara keseluruhan di Indonesia. Kita tidak bisa membedakan kepentingan olahraga dan kepentingan politik. Politik dan olahraga juga tidak bisa dipisahkan. Karena seperti tadi dikatakan, kita berada di negara hukum. Kita harus tunduk sama pemerintah. Tetapi pengelolaannya itu ke individu. Apakah justru ini karena banyaknya intervensi atau kepentingan politik, ataukah memang olahraga ini sama sekali harus dipisahkan dari politik tersebut? Tidak bisa juga dipisahkan. Dalam arti begini, karena olahraga ini kan
PSSI organisasi olahraga yang di bawah naungan KONI juga, Iya. ya kan? Di situ kan ada kekuatan tentang politik juga kan. Nah, oleh sebab itu PSSI juga tidak bisa dipisahkan dengan pemerintahan seperti tadi dikatakan, tidak bisa karena olahraga itu digulirkan di Indonesia. Di Indonesia. Ya, pertama tadi menggunakan fasilitas karena semua klub belum punya stadion sendiri, masih pemerintah kota, provinsi kan? Iya. Anda tadi sempat menyinggung bahwa apakah ini kemudian masih berlanjut dari konflik yang terjadi sebelumnya? Kalau saya yakin masih ada konflik karena saya pernah terlibat dalam hal itu. Oh, iya. Dan saya lihat memang suatu arus yang semacam bom waktu yang suatu saat akan meledak dan hari ini meledak. Ya. Akhirnya ya itu, benar. Pak, ya. Dan memang konflik sudah lama. Kita lihat sendiri, kita fair lah ya mendudukan persoalan ini. Di BOPI banyak terdapat orang-orang IPL dulu kan. Kemudian kepengurusan Lanyala. Jadi ini konflik yang mementingkan ego sendiri yang mengorbankan dunia sepak bola Indonesia. Baik, saya ke Pak Ramli. Jemen Boswa mau terlibat di situ, Pak ya. Ya. Untuk PSM Makassar. Baik, saya ke Pak Rian. Pak Rian, ini juga banyak yang menyayangkan, Pak ya, bahwa pembekuan ini ada setelah Kongres PSSI. Gimana tanggapan Anda? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa ini memang sudah direncanakan. Sudah direncanakan, Sudah Pak direncanakan. Ada faktor like and dislike di sini. Bahwa ada sekelompok orang yang tidak menginginkan. Ini kita tidak usah lah beropini di tengah masyarakat. Ini fakta. Kita harus bicara fakta. Kita jangan selalu membohongi masyarakat. Dan masyarakat bukan orang bodoh lagi. Karena ini persoalan kita ikuti secara bersama gitu kan. Nah, sekarang begini. Memang maksud dan keinginan juga pihak Menpora itu memperbaiki sepak bola Indonesia. Memang kita sadari bahwa di PSSI itu masih banyak oknum-oknum yang kotor, mafia sepak bolanya, dari mafia pengaturan skor, mafia wasit, mafia pemain. Ini harus kita bersihkan, ya kan? Kalaupun di dunia sepak bola profesional memang ada unsur itu, tapi jangan masuk dalam lingkaran organisasi. Organisasi PSSI. Jangankan PSSI, di FIFA saja ada mafianya, tetapi jangan masuk dalam lingkaran organisasi. Pembacaan Anda di PSSI sudah masuk atau tidak? Apanya? Ini mafia-mafia tersebut. Sudah. Kuat, ya? Makanya begini. Jadi pemerintah seharusnya bekerja sama dengan Komdis. Karena mafia itu sudah tindakan kriminal. Bekerja sama dengan penegak hukum. Itu sudah tindakan hukum. Tapi tidak pernah dilakukan. Apa yang ada seakan-akan pembiaran. Inilah yang membuat kita juga gergetan gitu. Kita yang sudah membina dari bawah ya. Akhirnya menemukan hal-hal seperti itu. Jadi begini, seharusnya pemerintah juga jangan hanya terfokus dengan pembinaan olahraga profesional. Lahirnya profesional karena ada amatir. Anda tahu, Sulawesi Selatan tidak mampu menggulir liga amatir. Ini menandakan ketidakmampuan karena apa? Tidak ada dana, Pak. Nah, ini makanya kalau kita membenahi sepak bola jangan lihat profesionalnya saja. Kita harus pembinaan usia dini, amatir itu semua. Cikal bakal bagaimana menjadi sepak bola ini bisa maju. Termasuk di Komdis sendiri apa solusinya? Saya kembali sebentar kepada Anda dan Anda bisa bergabung di segmen selanjutnya pemirsa di lain itu diakomodir tanda kutip ya. Saya kembali ke Pak Rian. Pak Rian, ini kan kalau kita lihat bahwa sebelumnya ada masalah tapi ternyata ada solusinya. Anda tadi mengatakan bahwa memang harus dilakukan secara menyeluruh, Pak ya, termasuk menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan. Tanggapan Anda apakah bisa didapatkan solusi dari persoalan terakhir? Pasti setiap persoalan ada solusinya. Yang penting kita duduk bersama, ya, menempatkan posisi kita masing-masing dengan kepentingan bangsa. Kalau kita berbicara kepentingan bangsa, kemajuan bangsa di dunia olahraga sepak bola, pasti ada solusi. Kecuali kita ingin memang ada maksud tertentu untuk balas sakit hati dari kepengurusan sebelumnya dan kepengurusan sekarang itu saya rasa tidak benar juga. Sebenarnya begini, Menpora dengan persoalan ini saya anggap tergesa-gesa dalam melakukan keputusan. Dan keputusan ini karena persoalan nasional, harusnya pemerintahan Jokowi juga harus terlibat dalam ini karena menyangkut anak bangsa. Kenapa saya bilang harus terlibat dalam hal ini? Sekarang pertanyaan saya, apakah Menpora sudah berkoordinasi dengan Presiden? Itu menjadi pertanyaan. 2.000 pemain sepak bola menggantungkan hidup di sepak bola. Sekarang mereka ada anak istri, siapa yang bertanggung jawab? Masalah kebutuhan perut tidak bisa ditunda. Itu menjadi persoalan nasional itu dan harus secepatnya ada penyelesaian. Dan saya dengar hari ini ya Komisi 10 sudah memanggil kedua belah pihak dan semoga saja kita berharap liga tetap berjalan, masalah dua klub bisa diselesaikan dengan baik. Dengan baik, masuk di sini liga. Baik, saya ke Pak Rian. Pak Rian, ini kan kalau Anda tadi mengatakan bahwa sudah membaca seperti itu, Pak. Apakah ini menjadi dugaan sementara bahwa ada balas dendam Liga IPL terhadap Liga ISL?
Ya sebenarnya dugaan saya ada. Karena kita lihat, ini bukan jadi rahasia, sudah rahasia umum lagi kan. Jadi begini, persoalan Kemenpora mengambil keputusan pembekuan ini juga pasti berdampak. FIFA akan menganggap ini intervensi pemerintah dan saya yakin itu FIFA tidak main-main dalam hal ini. Sejauh ini kan FIFA sangat alergi dengan kalau ada kita tidak bisa intervensi. FIFA punya aturan sendiri juga. Intervensi pemerintah. Ya, tapi kalau intervensi dalam hal yang baik, FIFA juga pasti tak mengetahui hal itu dan pasti sepakat juga. Tapi kalau intervensi sampai menghentikan liga apa semua, sampai mencampuri masalah teknis, saya rasa itu tidak benar karena FIFA sendiri sudah menjawab surat Menpora ya mengenai BOPI. Sudah ditegaskan FIFA bahwa BOPI tidak punya wewenang untuk melakukan verifikasi terhadap klub keanggotaan karena 18 klub ini anggota resmi FIFA juga ya, termasuk PSSI sendiri sebagai organisasi. Nah, yang kita harapkan jangan sampai sanksi ini FIFA ini jatuh, otomatis liga akan berhenti. Nah, ini yang menjadi... Siapapun mau dibentuk tim transisi apapun, kalau FIFA sudah menurunkan sanksi, ya kita gulir aja kompetisi dalam negeri. Persoalannya, kompetisi dalam negeri ini apakah atmosfernya tetap sama? Iya. Ya, terhadap sponsor sendiri, terhadap klub-klub. Nah, itu kan jadi persoalan. Nah, kalau klub tidak mampu berjalan, otomatis kan terjadi PHK. Ya. Kenapa saya katakan PHK? Karena pemain itu dikontrak dalam bentuk badan hukum personal terbatas. Ini ada pemutusan hubungan kontrak. Pasti kontrak yang diputuskan sebelum masa waktunya kan ada penaltinya. Ya. Nah, ini sangat merugikan klub. Merugikan klub. Ya. Karena ini juga sebagai pemerhati kita juga sangat disayangkan Pak ya. Karena jangan sampai juga berpengaruh terhadap prestasi Indonesia yang kalau kita lihat bahwa Timur Leste sejauh ini bahkan lebih tinggi. Otomatis begini, saya kembali lagi, jangan kita selalu berpikir bahwa pengurus PSSI, siapapun pengurus PSSI tidak ada bisa menjamin Indonesia bisa juara dunia, Asia maupun ASEAN. Ya. Belanda saja yang kita kenal pemainnya hebat tidak pernah juara dunia, ya kan? Ya. Bukan persoalan itu. Sekarang kita harus berpikir bahwa sepak bola itu sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, bukan cuma pemain bola bisa mendapat kehidupan yang baik itu, pedagang-pedagang kaki lima juga bisa mendapat atau menikmati pendapatan dari bergulirnya sepak bola. Karena multiplier effect Pak ya. Ya, dan satu, kita ketahui Indonesia sebagai sumbangsi atau pemasukan terbesar FIFA dalam tayang-tayang siar kan, karena Indonesia negara besar dan itu juga menjadi pertimbangan khusus buat FIFA untuk menggeser jamnya gitu Pak ya. Mensangsi Indonesia. Kalau dari dulu FIFA ingin mensangsi Indonesia sejak zamannya Nurdin Halid dan siapa? Johar. Karena ada pertimbangan bisnis. Iya. Pertimbangan bisnis itu menjadi pertimbangan khusus buat FIFA untuk sanksi. Tapi saya harap jangan sampai lah. Jangan sampai Pak. Jangan sampai karena Indonesia juga asetnya FIFA. Kita jujur berkata. Nah, ini kalau kita bicara tentang aset FIFA, Indonesia aset FIFA Pak gitu. Saya ke Pak Rian, ini kalau kita lihat bahwa pengurus PSSI yang ada sejauh ini adalah orang yang sama saja dulu dengan yang ada sekarang seperti itu dan jangan sampai ada juga khawatiran bahwa pembekuan ini karena pimpinan PSSI yang baru saja terpilih ini ada upaya untuk melawan pemerintah seperti itu berlindung ke FIFA. Gimana tanggapan Anda? Kalau persoalan itu saya rasa tidaklah. Macam pribadi Lanyala, sebenarnya dia juga sudah lama di sepak bola kan? Iya. Cuma kalau mengatakan melawan ke pemerintahan itu terlalu jauh. Karena beliau sebagai ketua umum PSSI pasti tujuan utamanya memajukan sepak bola Indonesia. Yang kita harapkan di sini peran Kemenpora adalah melakukan pembinaan, pembinaan terhadap cabur-cabur. Jangan hanya terfokus ke sepak bola. Masih banyak cabang olahraga yang sangat buruk dan butuh perhatian pemerintah, terutama masalah fasilitas infrastruktur dan anggaran. Jadi bukan di Indonesia bukan cuma sepak bola yang harus dia fokuskan gitu. Ya BOPI juga begitu. Bukan cuma bola yang dia fokuskan gitu. Kalau kita benar-benar ingin memajukan olahraga, kita berbicara olahraga bukan cuma sepak bola. Tidak usah jauh-jauh, Pertinas saja kurang perhatian. Saya kebetulan ketua umum Pertinas Sulsel, tidak ada sama sekali perhatian. Harusnya pemerintah itu membangun semua cabur-cabur yang ada, ya kan, infrastruktur, janji katanya setiap kecamatan, kelurahan bahkan akan dibangunkan lapangan sepak bola. Itu dulu lah dilaksanakan. Jangan yang sudah berjalan dirusak. Siapapun dia nanti yang berjalan, mau dia orang lama,
kalau memang kita dapatkan kesalahan, tindaki kan. Ya, saya bilang tadi di dalam PSSI sendiri ada oknum mafia, silakan selidiki. Sudah jelas, transparan semuanya, ya. Kemudian masalah anggaran. Masalah anggaran kalau profesional, kalau selama tidak menggunakan uang negara, tidak perlu dipertanggungjawabkan sama negara. Tidak Pak. perlu Tidak perlu. Kecuali dia menggunakan uang negara, itu perlu. Kalau profesional kan sah-sah saja dia mau apa. Tapi ada yang menarik Anda tadi katakan bahwa yang jalan jangan diganggu seperti itu. Janganlah, ini saya rasa kan sudah bergulir kan. Iya. Ya. Kita sudah menyambut dengan euforia yang cukup bagus, apalagi PSM sendiri ya, sudah prestasi, sudah sempat pimpin klasmen, penampilannya belum dikalahkan kan sampai saya. Oh iya. Jadi ini tanggapan Anda apa yang dikatakan oleh Pak Ramli? Saya ke Pak Ramli dulu. Karena begini, sebenarnya PSM selalu menjadi korban. PSM ketika sudah mulai bangkit mencari jati dirinya untuk menyambut hari ulang tahun yang ke-100 ya. Ada lagi persoalan PSSI yang berdampak langsung ke PSM. Dan bukan cuma PSM akan merasakan dampak ini, tapi seluruh klub profesional amatir akan berdampak. Pembinaan sepak bola pasti akan berdampak. Nah, sekarang bagaimana Menpora mengatasi persoalan yang akan timbul? Itu PR buat Menpora sendiri. Masih bersama kami di Losari, ini patut menjadi perhatian kita secara serius karena PSM Makassar ini sudah memberikan banyak prestasi untuk daerah kita tercinta dan diharapkan kedepannya juga bisa memberikan yang lebih baik lagi. Dengan adanya kekisruhan ini tentunya akan berdampak itu secara langsung ataupun tidak langsung. Saya ke Pak Rian. Pak Rian, ini kalau kita lihat bahwa PSSI di mata masyarakat ini sudah berada pada titik nadir. Di negara lain pun ini sempat kisruh, tapi didapatkan solusinya bahkan juga maju gitu Pak. Kira-kira apa win-win solution untuk persoalan ini terhadap dua kubu? Solusi yang kita harapkan tentu kedua belah pihak duduk bersama ya, melibatkan DPR sebagai wakil rakyat kita di Senayan, memberikan solusi bahwa jangan sampai liga dihentikan dan kita kena sanksi. Kembali lagi seperti saya katakan bahwa banyak anak bangsa menggantungkan hidup di sepak bola ya. Jangan sampai kita ingin lebih baik justru menghancurkan apa yang sudah mulai tumbuh. Karena kita lihat arah positifnya sudah ada. Anda melihat akhir dari pembekuan ini nantinya seperti apa Pak? Saya belum bisa memprediksi, tapi kalau saya lihat memprediksi sanksi. Karena sudah pembekuan. Iya, kan SK sudah keluar kan? Sudah SK. Ya sudah, tunggu saja pembekuan dari FIFA. Dampaknya? Ya dampaknya liga berhenti. Inilah tidak ada lagi liga. Indonesia tidak bisa ikut event internasional. Timnas tidak bisa ikut di event-event internasional. Kalau kita di ban sama FIFA. Tapi selagi waktu yang ada yang mepet ini mereka bisa ada titik temu, ya mudah-mudahan besok atau minggu ini ya bisa saja sanksi itu udah terjadi. Baik. Suka supaya kompetisi tetap berjalan, persoalan yang ada diselesaikan. Jangan persoalan ini menjadi hambatan kompetisi berjalan. Itu saya. Seperti itu, baik. Seperti itu ya. Jadi persoalan dua klub itu kan silakan, tetapi tetap jalan gitu. Apapun nanti hasilnya akan kita ini. Asal jangan liga ini dihentikan. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Persoalan besar itu. Persoalannya segera diselesaikan. Liga tidak terhambat. Liga tetap jalan, persoalan yang ada diselesaikan. Jika dihentikan boleh dikatakan tamat lah Pak ya gitu ya. Saya butuh konsistensi Anda masing-masing. Saya kembali ke Pak Rian, silakan Pak. Jadi kalau saya melihat antara PSSI dan Menpora sama-sama ada salahnya, sama-sama ada benarnya. Oleh sebab itu kita inginkan kita kembali pemikiran kita demi bangsa dan negara. Kalau kita berpikir demi kepentingan bangsa dan negara, carikan solusi cepatnya. Solusi cepatnya bagaimana kompetisi berjalan, Indonesia bisa prestasi. Baik, itu. Persoalan selesaikan di ranah persoalan hukum, yang berpersoalan hukum, prestasi tetap jalan. Jangan dirusakin barang. Jangan dirusak Pak. Jangan. Baik, terima kasih banyak Pak Rian, terima kasih banyak juga untuk Pak Ramli. Nah, ini pemirsa dari pemaparan dua narasumber kami bahwa sebaiknya ini bisa cepat dicarikan solusinya dan persoalan ini bisa selesai sehingga kemudian ini bisa memajukan dunia persepak bolaan kita sehingga kemudian kita bisa mengikuti event-event atau tetap menantikan seperti apa event yang baik itu berskala nasional dan internasional. Saya Putri Kanacung Tahira undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak.